Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di Ulangan pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setiap hari dalam kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga setiap langkah kita ini mendatangkan berkat. Kemana kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan akhirnya Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan lewat tangan kita. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Setiap hari, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, harus dasarnya berpegang kepada firman. Kalau ingin berhasil dan sukses, pegang sama firman. Jangan sampai meleset. Memang dalam kehidupan kita ini, kadang kita ini masih pakai tubuh daging ini, seringkali membuat kita bertindak semau kita sendiri, ngikutin keinginan kita sendiri. Makanya harus ditaklukkan sesuai dengan firman. Daging kita harus latih, kita harus taklukkan, berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan sesuai dengan firman. Kalau tidak, daging nanti yang akan kontrol. Ketika keinginan daging dan hawa nafsu yang kontrol, kita akan diseret jauh daripada firman Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kita mau kerjakan, yang kita lakukan, harus dasarnya sesuai firman dulu. Supaya kemana kita pergi, menduduki negeri, kita ditempatkan di bangsa mana, di negeri manapun, Tuhan memberkatin kita dan membuat lanjut umur kita yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berikan umur panjang, sehat, dan sejahtera. Dan anak-anak kita pun diberkati. Dan kita ditempatkan di negeri dimanapun bangsa itu diberkatin, karena kita adalah orang yang spesial di matanya Tuhan. Makanya dijagain semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau kita nggak jagain begitu rupa, ujung dari semua yang kita perbuat itu kita sendiri akan menikmatinya. Kalau Bapak Ibu nggak jaga tubuhmu dan kamu makan sembarangan, kamu nggak kontrol pola makanmu, kamu sembrono, dan ujungnya ya tubuhmu sendiri yang akan menanggung penderitaan, dan ujungnya ya nggak akan lanjut umur. Makanya dijagain apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kira-kira ini yang kita kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Yang kita kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ini di ujungnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kita berbuat semau kita sendiri, bukan kita bertindak semau kita sendiri. Kita mau bertindak dan berbuat sesuai dengan ketetapan Tuhan. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan sesuai dengan ketepatan ilahi. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini punya aturan, bukan sembarangan dan liar, bukan sembrono. Aturannya adalah, dasarnya adalah firman Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukankah negeri seperti tanah Mesir? Dari mana kamu keluar dan setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Perhatikan, negeri yang kita dudukin tidak seperti tanah Mesir. Kita tidak lagi hidup dalam perbudakan setelah kita mengalami kelahiran baru. Kita menjadi miliknya Kristus, kita menjadi orang merdeka. Dan ada bagian yang harus kita kerjakan. Nih, yang dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu pingin apapun yang dikerjakan tanganmu berhasil, engkau menjadi orang yang rajin. Kalau kamu nggak rajin, males, akhirnya kemelaratan, kemiskinan akan menghampirimu.
Ayat ini dikatakan, benih yang sudah ditabur, benih itu harus kau airi dengan jerih payah. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Orang Kristen dilarang keras nganggur. Bapak Ibu harus minta hikmat Tuhan. Harus minta hikmat bagaimana bekerja, bagaimana melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu males, ujung dari kehidupanmu akan miskin, akan menderita, akan kekurangan. Saya perhatikan ada orang yang tidak bekerja, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu rajin mengerjakan apapun itu, akhirnya dari pekerjaan itu Tuhan berkati. Paulus bekerja, akhirnya diberkati di pelayanannya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, semuanya kerjakan dengan tanggung jawab. Pada generasi Z ini, engkau juga harus rajin bekerja. Tidak boleh males, tidak boleh hanya menggampangkan segala sesuatu, mau cari enaknya sendiri. Harus dimulai dengan jerih payah. Benih yang kita tabur harus diairin dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Nah, kita mesti tahu di mana kita ditempatkan, di bagian mana, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita tahu medan kita seperti apa, tempat di mana kita ditempatkan itu seperti apa. Jadi suatu hari ketika kita memahami medan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, kita udah tahu punya strateginya, tidak sembarangan dan sembrono. Kalau Bapak Ibu nggak tahu medan ditempatkan Tuhan dalam hidupmu, kamu nggak tahu bagaimana mengatasinya, kamu nggak tahu, nggak punya strategi, akhirnya apa dalam hidupmu? Babak belur, kacau dan berantakan. Ujungnya pasti ngalami kekurangan. Negerinya kamu mesti tahu, negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya sampai akhir tahun, dari awal sampai akhir tahun. Negeri yang berkelimpahan. Sebenarnya Bapak Ibu, setelah kita ini mengalami kelahiran baru, Bapak Ibu itu dibebaskan dari kutuk, hidup di bawah penderitaan, akhirnya berjalan di dalam berkat Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir lagi tentang apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Harusnya bisa mempercayai apapun yang Tuhan percayakan, dan kau dapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga lewat apa yang dikerjakan tanganmu, akhirnya berkat itu datang dalam hidupmu. Karena apa? Kita dipelihara Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu stres. Kita hari ini di Bapak Ibu ditempatkan dimanapun Bapak Ibu berada, itu di situ Tuhan akan berkatin Bapak Ibu. Tuhan akan limpahi dengan anugerah dan kemurahannya, dengan keajaiban dan kedahsyatannya. Jadi jalan terus sama Tuhan. Ayat yang ke-13, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minakmu. Penting sekali nih. Bagian kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau nggak mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Engkau benar-benar hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tuhan ngomong, kamu harus mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kita ini, hidup kita hari ini itu bergantung pada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagian hidup kita ini harus benar-benar berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga setiap langkah kita ini tambah hari, tambah mengasihi Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah benar-benar berjalan sesuai dengan ketepatan Tuhan. Kekristenan kita ini harus manifestasinya mengasihi Tuhan loh. Itu hukum yang pertama dan terutama kok. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan mengasihi diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu mengasihi dirimu sendiri, kamu akan menjadi orang yang egois. Kamu akan menjadi orang yang keras kepala. Kamu tidak peduli dengan apa yang Tuhan kerjakan. Hidup kita hari ini sebenarnya
punya maksud dan tujuan Tuhan, karena Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan Tuhan untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu hidupmu liar sembrono, tidak peduli dengan Tuhan, apa yang terjadi? Akan mengalami kekacauan tentunya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini harus bergantung sama Tuhan. Nah, ketika engkau bergantung sama Tuhan dalam kondisi berat, kondisi sulit, hatimu harus nempelnya sama Tuhan. Hatimu harus tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Kalau engkau tambah hari tambah mengasihi Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan hujan di tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti diberkatin Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dalam setiap langkahnya, setiap tindakannya, setiap apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya, pasti Tuhan sertai. Kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan akan berkati. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Tuhan pasti jagain hidupmu, Tuhan pasti proteksi hidupmu, Tuhan pasti bawa hidupmu ngalami perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tuhan pelihara hewan ternak kita, dipelihara Tuhan, ladang kita dipelihara Tuhan, dan semuanya kebun-kebun kita dipelihara Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini di zaman modern ini, mungkin nggak berkebun, tapi engkau punya pekerjaan, engkau punya usaha, engkau punya bisnis, dari sanalah engkau diberkatin Tuhan. Dan apa saja yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan berkatin selama hatimu berpegang pada firman, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, engkau mengasihi Tuhan segenap jiwamu, engkau mengasihi Tuhan segenap kekuatanmu. Sekalipun di masa sulit, sekalipun di masa sukar, hatimu condong untuk hidupin firman. Ketika disakitin, engkau belajar melepaskan pengampunan. Dilukai, dihianatin, engkau tetap mengampuni, memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Lihat nih ayat yang ke-16-nya, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Banyak godaan, banyak tantangan, tapi kita harus tetap nempelnya sama Tuhan. Mungkin kita nggak nyembah patung, nggak nyembah gunung, nggak nyembah pohon, tapi kadang engkau tidak peduli lagi dengan Tuhan. Menjadi seorang penyembah berhala itu tidak harus ke gunung, ke bukit, ke lembah, atau ke kuil-kuil. Tapi ketika engkau menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bukan lagi yang utama dan terutama. Karena hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dia harus ditempatkan di posisi pertama dan paling terutama. Ketika Tuhan sudah menduduki posisi kedua, bukan lagi yang pertama, apa yang terjadi? Kita sudah menjadi penyembah berhala. Banyak hal yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Bisa saja jadi hobi, pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, anak, istri. Bisa jadi berhala. Jadi tidak ada hal penting yang paling utama kecuali Tuhan. Tuhan harus menempatin dalam hati kita yang utama. Karena Dia satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Dia yang memberkatin kita. Dia akan menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Kita harus mendedikasikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita tidak akan mengalami breakthrough. Hidup kita hanya biasa-biasa saja. Kita nggak akan mengalami sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Kalau ingin perjalanan hidupmu berhasil, sukses, beruntung, tempatkan Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Perhatikan ya, hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, kalau kamu tetap menyembah Allah lain, kamu enggak menomorsatukan Tuhan, kamu hatimu terbujuk, bukan lagi Tuhan yang utama, tapi bisa saja hal yang lain. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini ngeri sekali. Kalau kita ini tidak hidup takut akan Tuhan,
kita di luar proteksi Tuhan, kita di luar perlindungan Tuhan. Akhirnya setan yang akan menggagahin hidup kita, setan yang akan berkuasa. Tujuannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kamu akan ketemu dengan murkanya Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini harus hidup hati-hati, menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap harinya, setiap hari kita ini, kita mau serahkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya langkah kita ini tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak ngawur, tidak sembarangan, tidak menyakitin hati Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertindak. Di ayat yang ke-18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Supaya apa? Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ini penting sekali. Pingin Bapak Ibu umurnya panjang, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Engkau semakin memberi hatimu sama Tuhan, mendedikasikan hatimu sama Tuhan, kasih karunia-Nya semakin melimpah dalam hidupmu. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Semua firman, semua kebenaran yang kita pelajarin, kita harus taruh di dalam hati kita. Harus nempel dalam hidup kita. Sehingga langkah kita ini hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Semua langkah kita ini tepat seperti yang Tuhan mau. Bahkan kebenaran yang kita mengerti, firman yang kita pelajarin, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus ajak ngomong anak-anak kita tentang kebenaran dari kecil. Jangan dibiarkan. Kalau Bapak Ibu, anak-anakmu sudah tua, sudah dewasa, hidupnya ngaco, kamu serahkan sama pendeta, sudah telat. Justru dari kecil diajarin firman. Dari balita diajarin kebenaran. Dididik dengan hikmat. Diomongin firman itu. Nih, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya, diajak ngobrol di meja makan. Apabila engkau duduk di rumahmu, waktu ngobrol di ruang tamu, diomongin kebenaran firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, mungkin Bapak Ibu sedang liburan di mobil, diomongin firman Tuhan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, tetap diajarin firman Tuhan. Tidak berhenti intinya. Saya perhatikan ada orang tua yang tidak pernah ngajarin firman Tuhan. Anaknya liar sekali. Anaknya berantakan. Ketika sudah dewasa, datang kepada kita, diserahkan kepada hamba Tuhan untuk mendidik. Sudah telat Bapak Ibu. Apakah masih bisa dipulihkan? Masih bisa. Tapi tanggung jawabmu kemana waktu dia masih anak-anak? Justru waktu anak masih balita, kita sebagai orang tua harus minta hikmat dan pengertian untuk didik mereka, ngerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Jangan sampai dibiarkan, dibuat manja akhirnya liar. Saya punya ponakan yang dari kecil, dari dulu, dari anak-anak masih kecil sekali, sering pergi sama kita, jalan sama kita, liburan juga di mobil. Saya sering puterin khotbah saya waktu itu di mobil. Sering ngajarin kebenaran, sampai hari ini dia benar-benar mendedikasikan hidupnya ternyata untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan benar-benar apa yang kita ajarkan dalam hidupnya jadi berkat buat mereka. Banyak ponakan kita diubahkan Tuhan, punya sikap hati yang benar dan hidupnya takut akan Tuhan. Karena apa? Dari kecil sudah jalan bareng sama kita, sering liburan, kita didik firman, kita ajarin firman. Dan hidupnya benar-benar sampai hari ini dijagain Tuhan luar biasa. Makanya kalau anakmu masih kecil, hari ini ajarin ngomong firman. Kalau nanti sudah ABG, sudah susah diaturnya, mereka sudah punya kehidupan sendiri.
Makanya hari ini beri waktu lebih banyak untuk anak-anakmu. Jangan hidupmu serampangan, jangan hidupmu sembrono, gak peduli anak-anak, sibuk kerja tapi waktumu ndak ada. Nanti ketika anak-anakmu dewasa menjadi anak-anak yang asing, anak-anak yang gak ngerti firman Tuhan. Makanya dari kecil diajarin ngomong kebenaran firman Tuhan, ngobrol kebenaran firman Tuhan, membicarakan firman. Apabila kita duduk di rumah, apabila kita sedang dalam perjalanan, berbaring di tempat tidur, apabila kita bangun, kita juga harus menuliskan firman itu pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kemanapun firman itu nempel dalam hatimu, Bapak Ibu, kemanapun kalau firman itu tinggal di dalam hatimu, firman itu yang akan menerangi hidupmu. Firman adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman yang akan menerangi perjalanan Bapak Ibu, sehingga tidak masuk dalam kegelapan, tidak tertipu, tidak tersesat, tapi berjalan dalam kebenaran. Makanya perlu belajar firman. Bapak Ibu, ketika engkau nggak ngerti firman, hidupmu liar sembarangan, nggak ada batasannya, tidak ada mapnya, liar, jalani hidup sekedar menjalani hidup. Di ujungnya akan kacau, ujungnya akan hancur, ujungnya akan berantakan. Ketika anakmu diajarin firman, dia tahu bertindak, dia tahu bersikap, dia tahu ngambil keputusan. Semua yang dilakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan berikan umur yang panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka menjadi orang yang diberkatin selama ada di atas langit, selama ada langit di atas bumi. Mereka menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Perhatikan ya, kita harus berpegang pada perintah yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, lewat firman yang kita baca, firman yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya. Berpaut, nempel hati kita, begitu mengasihi Tuhan, sehingga firman yang kita pegang begitu rupa, sehingga keputusan langkah kita ini sejalan. Kalau kita mengambil keputusan hanya ngikutin firman, kalau kita mengambil keputusan tidak sesuai firman, kita nggak mau lakukan. Kita pingin tindakan kita tepat seperti yang Tuhan mau. Kita pingin setiap langkah kita menyenangkan hatinya. Perhatikan ya, maka Tuhan akan mengalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu mendudukin daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, yang kuat daripadamu. Tuhan berikan kemampuan kita untuk menguasai orang-orang yang lebih kuat daripada kita. Kita diberikan hikmat, pengertian, dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Powerful. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dari sungai itu sampai sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, aku akan menjadikan daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Karena apa? Tuhan berada di pihak kita. Tuhan yang memproteksi dan menjagain kita. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ini kita butuh dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menjadi penolong kita, yang berada di belakang kita, yang akan memproteksi, yang akan melindungi, yang akan memberkati, yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kalau engkau ingin diberkati, engkau dengar firman ini dan lakukan dalam setiap langkahmu, hidupmu sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Kalau kamu pilih kutuk, kalau kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bapak Ibu, setiap langkahmu
harus berada dalam ketetapan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-32. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu hari ini. Bapak Ibu dengar firman hari ini, dengar pengajaran hari ini. Pegang di dalam hatimu, taruh di dalam batinmu. Ketika Bapak Ibu melangkah, izinkan Tuhan menyertai, memproteksi, melindungi, membawa hidupmu berjalan dari kebenaran demi kebenaran, sehingga hidupmu akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jalan maumu sendiri, jangan bertindak semaumu sendiri. Kalau banyak orang bertindak dan berjalan semaunya sendiri, di ujung hidupnya kacau, di ujung kehidupannya berantakan. Dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar ibadah hari Minggu. Saya sudah sering kali ngomong berkali-kali seperti ini. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ujungnya sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang melakukan setiap keputusan Tuhan. Langkah kita tepat seperti yang Tuhan mau. Langkah kita tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak menjadi orang yang sembrono. Kita tidak menjadi orang yang sembarangan. Langkah kita ini hari demi hari sejalan dengan firman. Sebenarnya kalau kita mau koreksi dalam semua kegagalan yang kita alami, karena kita ini ngambil keputusan semau kita sendiri. Kita melangkah bukan lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita melangkah hanya berdasarkan keputusan kita sendiri. Dan ujungnya apa yang terjadi? Hancur. Ujungnya apa yang terjadi? Berantakan. Hidup kita apa yang terjadi? Kacau, rusak, ruwet. Makanya berjalan setiap hari bersama Tuhan, mendedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya semakin hari semakin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Setiap langkah dan keputusan kita harus tepat seperti yang Tuhan mau. Setiap langkah dan keputusan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi kita bertindak ngikutin ego dan hawa nafsu kita sendiri. Bapak Ibu, langkahmu kalau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti berkatin kok. Kalau Bapak Ibu hari ini ya sampai obesitas, kegemukan, banyak penyakit datang dan ujungnya, coba perhatikan. Karena kita nggak bisa kontrol diri kita dalam pola makan. Kita nggak bisa kendalikan diri kita begitu rupa. Sehingga bentuk badan kita berantakan. Dan akhirnya kita makan sembarangan dan sembrono, ya apa yang terjadi? Ya penyakit mendatangimu. Karena kita jalan ngikutin hawa nafsu. Kalau hidup dikontrol oleh hawa nafsumu saja, masalah makanan saja, akhirnya apa? Sakit penyakit datang, mendatangi tubuhmu dan ujungnya umurmu nggak panjang. Makanya kita mesti jagain, kontrol dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Ini kita harus kontrol, selaraskan dengan firman. Semua keputusan hidup kita ini nggak selaras dengan firman, jangan dilakukan. Kita mau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu tepat seperti yang Tuhan mau. Memang kita butuh Tuhan, butuh firman yang mengingatkan. Bapak Ibu dengerin khotbah, terutama khotbah saya seringkali nemplak hatimu. Kalau hari ini bukan lagi Tuhan yang jadi utama, harus engkau bertobat dan berubah. Dedikasikan waktumu, hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kau dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan berkatin hidupmu. Kalau Tuhan janji, Tuhan berjanji kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, kita mendengarkan dengan setia dan ketetapan Tuhan, nah kita akhirnya ngerti kebenaran, kita melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan mau, Tuhan pasti berkati. Kenapa kok kita lebih suka memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena hidup kita jalan ngikutin mau kita sendiri. Saya waktu itu dapat informasi seorang teman saya, teman SD waktu itu, dia masih umur sekitar 20-an atau 30-an, udah meninggal, udah dipanggil Tuhan. Karena ternyata dia punya gaya hidup yang ngawur dan sembarangan. Kenapa mati muda? Karena hidup ngawur sekali. Hidup mabuk-mabukan, hidup ngikutin hawa nafsu, hidup dalam perzinahan. Ya akhirnya konsekuensi yang dialami sendiri dan akhirnya masih umur 30-an udah meninggal, dipanggil Tuhan.
Sayang sekali, harusnya masih banyak hal yang harus dikerjakan, tetapi memang sudah selesai hidupnya. Karena hidup yang sembarangan dan sembrono, liar. Makanya Tuhan mau berikan umur kita yang panjang supaya selama kita tinggal di muka bumi ini jadi berkat. Bapak Ibu ditempatkan di negara mana, di bangsa mana, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Ibu mungkin kerja sama orang, mungkin bekerja, melakukan aktivitas apapun di bawah seseorang. Tapi kalau Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan akan berkatin apa yang dikerjakan tanganmu. Bahkan bosmu, atasanmu pun akan diberkati. Mungkin Bapak Ibu punya usaha sendiri. Tapi ketika engkau bergantung sama Tuhan hari ini, menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan, kau lakukan dengan segenap hati apa yang kamu kerjakan, melakukannya segenap hati, seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati, usahamu akan diberkati, bisnismu akan diberkati. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak tahu apa yang harus dikerjakan, mungkin jadi seorang pengangguran, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Minta koneksi ilahi, dikoneksikan dengan orang-orang secara ilahi yang membuat jalan dalam hidupmu, dan Tuhan akan buat jalan dalam hidupmu. Harusnya setiap orang percaya itu adalah orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang diberkatin Tuhan, didapati menjadi orang yang dilampai anugerah dan kekuatan Tuhan. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Alkitab ngomong loh, Tuhan akan memberkatin kamu, Tuhan memproteksi kamu, Tuhan akan menjagain kamu. Bahkan orang yang menghadapi kamu tidak akan dapat bertahan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Alkitab katakan Tuhan akan buat berhasil. Ya artinya perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu benar-benar dijamin Tuhan, diberkatin Tuhan. Tapi realitanya hari ini hidupmu mungkin gak diberkatin Tuhan. Mungkin realitanya hidupmu hari ini babak belur. Karena apa? Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dikoreksi. Ada hal yang selama ini kamu lebih ngikutin ego dan hawa nafsumu. Mungkin dalam hal lain kamu lebih ngikutin kehendakmu sendiri, bukan kehendak Tuhan. Harus belajar pikul salib sangkal diri, menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan, mendedikasikannya sepenuhnya sama Tuhan. Ketika keputusanmu hari ini untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, nanti dampaknya begitu powerful. Anak-anakmu, istrimu, anak cucumu akan diberkatin Tuhan. Karena berkat akan diwariskan lewat anak cucumu. Kutuk pun juga akan diwariskan. Karena Tuhan akan membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh bapaknya pada keturunan ketiga dan keempat. Jadi hari ini pilih berkat. Pilih hidup takut akan Tuhan. Pilih berjalan bersama Tuhan. Sesakit apapun dagingmu, setidak enak apapun, pilih untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dedikasikan waktumu sama Tuhan. Bapak Ibu, engkau mesti tahu antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan ketika engkau mendedikasikan pikiranmu, hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau duduk diam di kakinya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan tidak semua orang suka duduk diam di kaki Tuhan. Apalagi duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada orang yang suka, karena membosankan dan menjenuhkan. Tapi ketika engkau belajar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, engkau belajar membangun keintiman dengan Tuhan, mendedikasikan waktumu sama Tuhan, dan engkau akan melihat dampaknya begitu powerful. Dampak dari hidupmu begitu dahsyat. Miliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Semakin kau memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan, kau semakin mengasihi Tuhan. Semakin kau mengasihi Tuhan, engkau belajar mematikan semua keinginanmu, mematikan semua hawa nafsumu, mendedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Nanti lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kau akan melihat kedahsyatannya. Kau akan melihat apa yang Tuhan sedang siapkan dalam powerful masa depanmu. Anak-anak cucumu diberkatin Tuhan. Hari ini belajar mencintai Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, belajar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Benar-benar hidup dalam ketepatan nilai. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, jangan lakukan. Jangan perbuat segala sesuatu yang tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Belajar hidup benar,
Belajar hidup kudus. Belajar memberi hati, pikiran, perasaanmu sama Tuhan. Dan perjalanan hidupmu akan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan buat beruntung. Engkau akan menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini engkau mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidupmu sama Tuhan. Memberi waktumu lebih banyak untuk Tuhan. Karena di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada, Tuhan akan berkatin hidupmu, Tuhan akan proteksi hidupmu, Tuhan akan jagain hidupmu, Tuhan akan buat segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu. Tuhan akan bikin berhasil. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui anak cucumu. Saya berdoa hari ini kita menjadi orang yang benar-benar mau mendedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar firman seperti ini harusnya mengubahkan hatimu. Tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah mau hidup sesuai dengan ketepatan Tuhan. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, bukan hidup maumu sendiri. Berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Bertindak sesuai dengan ketepatan ilahi. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka setiap langkahmu Tuhan akan buat berhasil. Tapi kalau engkau hari ini memilih kutuk, memilih hidup liar, sembarangan, sembrono, akan hancur. Bapak Ibu, saya perhatikan orang-orang yang hancur hidupnya, orang-orang yang memilih hidup dalam dosa, ujungnya menderita sendiri. Ujungnya menderita sendiri. Ada orang-orang yang memilih hidup dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, hancur hidupnya. Keluarganya berantakan. Hubungannya ruwet dalam hidupnya. Tapi ketika orang itu memilih hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, semakin hari semakin diberkatin Tuhan, semakin hari semakin dijagain Tuhan, diproteksi dan dilindungin Tuhan. Dan nama Tuhan akhirnya yang dipermuliakan melalui tingkah laku, sikap, dan perbuatannya. Amin. Saya berdoa firman yang kita pelajari mengubahkan hatimu, benar-benar membuat engkau bisa mengambil keputusan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Perjalanan hidupmu diberkatin Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan, dan mau berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan, dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupnya. Diproteksi, dijagain. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan urapi dengan caramu yang dahsyat. Cukupin semua kebutuhannya, lindungin, proteksi, bawa dalam peninggian dan promosi, berikan umur panjang, sehat dan sejahtera. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.